Oke, saya Muhammad Bagas Firnanda dari Prodi Teknik Informatika akan menjelaskan tugas modul praktikum dari modul 3, 4, 5, 6, dan 7. Berikut penyampaian yang akan saya berikan. Oke, baik. Jadi ini adalah tampilan dari tugas modul 3 ya. Ini tugasnya itu untuk membuat situs website dari sebuah perusahaan. Untuk sebelumnya ini folder tugasnya ada di sini ya. Ini bisa ditekan open folder buat membuka folder yang bersangkutan, dan di bawahnya ini langkah-langkah sebelum tugas dari modul 3 tersebut saya buat. Lanjut masuk kita ke bagian folder tugas. Di sini ada image. Ini nanti yang bakal muncul di websitenya ya. Baru ada source code untuk tugas modul 3-nya. Diawali dengan doctype HTML, lalu turun ke bawah. Ini font family-nya kita menggunakan Arial. Untuk background color-nya kita putih menggunakan padding 20 px, center, dan margin top 30 px. Untuk header and navbar dan header class kita H1-nya menggunakan Firnanda Putra Group ini ya. Nah, nanti habis itu turun lanjut. Ini kayak biasa, ini untuk home, about, service, dan kontak. Main kontak, komponen info table. H2-nya itu heading 2 kita menggunakan informasi perusahaan. Lanjut ke nama perusahaan, nama PT, tahun berdiri, 19, jumlah karyawan, lokasi kantor. Nah, ini untuk keterangannya ya, ada di bawah sini ya. Nah, ini untuk kejelasannya, dan terakhir ada di sini. Berikut untuk tampilan websitenya seperti ini ya, kurang lebih ya. Ada keterangannya, produknya apa. Ini bisa terhubung harusnya. Cuma itu kalau misalnya ada website linknya lebih bagus sih. Tapi nanti tinggal dilampirkan di source code yang paling bawah aja. Oke, lanjut kita masuk ke tugas di modul 4. Modul 4 ini saya buka sebentar ya. Ada di sini. Oke, tugasnya modul 4. Nah, ada di sini dia. Tugas modul 4. Ini konsep toko elektronik ya. Toko elektronik cepat modul 4. Masih diikuti HTML. Pakai Sugawai Toma. Backgroundnya putih. Background color dari headernya biru. Background colornya putih buat bagian headernya. Pakai padding 20 kali. Produk itemnya kita ada printer. Ini ada keterangannya di sini ya, berapa dan berapanya. Width-nya kita menggunakan 100, height-nya 300. Object fit content, margin bottom 15, border radius 5 px. Header-nya ada keterangannya di sini ya. Nah, ntar ini nanti kita repositorinya tuh ke GitHub, cuma ntar itu saya jelaskan waktu di modul terakhir lah, modul 7. Jumlah pemesan, kode promonya apa. Nah, image-nya ini kita langsung ke situs website-nya ya. Jadi nggak via di save dulu image-nya, baru bisa dibuka. Ini sudah sampai bawah. Nah, nanti hasil outputnya itu seperti ini dia. Boom. Jadi ada keterangannya smartphone X Pro, ini bisa ditekan. Ada laptop ultra slim, ada smart TV 720 in. Bisa ditaruh ya nama pemesannya, jumlah pemesannya. Contoh kita coba di sini. Lalu jumlah pesannya ada berapa, misalnya 20 ya. Udah pesan sekarang. Nah, nanti struk pesanannya nih terbuat dia. Order ID-nya berapa, nama pemesannya, apa yang dipesan, subtotalnya berapa. Oke, kita lanjut ke modul 5 ya.
buat modul 5 ini kita ini sudah menggunakan PHP ya. Jadi saya menggunakan SAMPP bukan Laragon. Ini bisa jadi untuk gimana terconnect dari VS Code terus ke SAMPP-nya tuh itu disimpannya via htdoc ya kalau SAMPP. Ada di sini. Nah, keterangannya di sini dia. Select folder aja. Nah, ntar tugasnya ada di sini. Ya, saya trust di author. X. Nah, tugasnya dari sini. Ini untuk tugasnya buku tamu ya. Buku tamu. Bebas sih mau buku tamu perpustakaan atau gimana, jelas nih buku tamu nih. Nah, untuk source code-nya ada di sini. Buku tamu digital Citek Bontang menggunakan font family Arial, line hex 1,6, margin 10, padding 20 px, background color putih. Untuk body buat kontainer kita pakai Maxwit 800 px. Keterangannya di bawah ada ini. Untuk heading 1 apa, from-nya keterangannya apa. Button ini sebenarnya nih simple aja sih buku tamu ini. Lanjut ke bawah, from input. Jadi proses form ketika disubmit ini ada di sini, ada bisa nama, email, pesanannya, validasinya. Ini untuk harus diisi notifnya, email harus diisi, tidak valid sama harus diisi. Nah, ntar kalau misalnya jika nggak ada error from input ada di sini, tampilkan error jika, nah ini yang tadi tampilkan data yang dikirim jika berhasil. Nah, nanti untuk hasil outputnya itu seperti ini. Oh ya, ini disclaimer sebelum kita lanjut harus aktifkan SAMPP-nya sebentar ya. Nanti ke my admin aja. Nah, nanti tinggal diketan buku tamunya ada seperti ini. Kita ambil contoh, mungkin kita nama Bagas Firda, mungkin alamat emailnya bisa diulang mk@com. Nah, komentarnya apa, misalnya bagus bu gitu, ini dikirim pesannya. Nah, nanti muncul nih, terima kasih atas pesan Anda, data Anda telah berhasil dikirim. Nah, ada keterangannya ya. Nah, lanjut kita ke modul yang ke-6, tugas modul ke-6. Sama, ini masih menggunakan PHP juga. Cuma ini lebih spesifik ya karena melibatkan database. Sama htdoc modul 6. Nah, tugas di sini. Bisa di select folder di sini. Nah, tugas ada di sini ya. Keterangannya semua ada di sini. Tambah produk, indeks, hapus. Ntar hasilnya itu seperti ini dia. Nah, daftar produk toko online. Nah, ini buat ngeceknya itu bisa dari sini. Connect aja ke PHP MySQL-nya itu. Cari manajemen toko main. Nah, nanti kita bisa nambah produk baru nih di sini. Contohnya misalnya mixetamol lah. Harganya berapa misalnya ya 3.000 gitu. Habis itu stoknya ada berapa? 1945 contoh. Nanti bisa disimpan. Nah, nanti bakal ke daftar nih. Jadi kalau misalnya ini kan paracetamol tadi sudah ya. Ini bisa ditekan hapus. Ntar kalau hapus, yakin ingin menghapus, tekan OK. Nah, nanti hapus nih. Oke, kita lanjut buat di tugas terakhir yaitu tugas modul 7. Jadi untuk tugas modul 7 ini kita nggak pakai source code ya. Karena tugas dari modul 7 itu buat nge-up jadi satu modul 1 sampai 6 sebelumnya. Cuma buat modul 4, 5, 6 itu dibikin bisa dibilang itu branch baru sih. Nah, ini kita bikin dulu nih foldernya. Repository public baru di GitHub dengan nama portofolio pemrograman web NIM, dan kebetulan sudah saya buat ya. Itu bisa di sini. Ada di sini. Nah, ini dia.
isinya adalah seperti ini. Nah, nanti kayak mungkin bisa kita buka dulu di VS Code. Intinya tuh semacam gimana ya, ngejadikan satu file semua yang sudah saya kerjakan untuk di-upload di GitHub. Mungkin sama statusnya kayak open folder dulu. Habis itu kita ke lokasi yang tadi ya. Ada di web, portofolio pemrograman web dengan NIM saya. Nah, keterangannya ada di sini. Modul 1, modul 2, modul 3 semua itu nanti di-up ke GitHub. Habis itu terakhir sesuai perintahnya ini buat yang ini kan disuruh bikin ngeklon sama ngebuat branch baru ya. Terus yang terakhir tuh disuruh bikin readme.md. Jadi md itu semacam markdown dari, jadi markdown itu nggak ngaruh ke ke source code-nya itu. Nah, ini daftar isinya, ntar itu kayak terconnect linknya gitu loh di GitHub-nya. Ada keterangannya, nama sama NIM saya. Jadi ntar hasilnya itu ke sini. Nah, keterangannya kayak gini. Readme-nya ada di sini. Nah, portofolio pemrograman web. Jadi ntar kalau misalnya contoh nih, kita tekan di sini, ntar terconnect ke sini. Nah, gini dia. Baik, mungkin itu sekian presentasi tugas modul 3, 4, 5, dan 6 dan 7 dari Muhammad Bagas Firnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.